Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jeki, sebagai saham bagus ya. Kita pengen ngegosip soal global saat ini, Pak ya. Lagi ngomongin soal Big Bang ya. Terkhususnya saham BCA ini lumayan menarik, Pak, buat sekarang ya. Kalau dilihat-lihat all time high-nya kemarin kan hampir 10.000. Nah, sekarang udah lumayan turun nih, Pak, di 7.300-an ya. Nah, itu waktunya kita buat serok atau gimana Pak? Kadang orang ngelihatnya kan masih pesimis gitu. Ah, ini bakalan turun lagi nih. Atau kayak gimana? Nah, mungkin menurut pandangan Bapak mungkin lain. Oke, terima kasih Jeki. Ya, Ya. jadi saham Bank BCA itu seperti crown jewel di Bursa Efek Indonesia. Crown jewel itu artinya mahkotanya, Jek. Oke. Jadi ini si mahkotanya itu sedang koreksi, gitu ya. Kenapa koreksi? Karena dijual oleh asing, ya. Kita langsung lihat datanya aja, Jek. Nah, ini Oke, datanya oke. dari Januari sampai dengan sekarang atau bisa juga ditarik sampai bulan Desember, Jack. Sorry, ini sudah benar. Yang ini kita tarik dari bulan Desember misalkan. Mungkin boleh ditunjukin Pak, share screen. Oh, belum ya, bentar. Sudah kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan Pak. Nah, teman-teman bisa Anda melihat bahwa di sini investor asingnya keluar ya, itu dilihat dari chart batangnya yang merah-merah ke bawah ya. Ini dari Desember sampai dengan hari ini kita syuting tanggal 15 Februari 2026 ya teman-teman. Tuh lihat ya. Pada saat market crash tanggal 28 arusnya lebih gede lagi nih. Iya. 28 itu minusnya 4 triliun, kemudian 2 triliun, hari sebelumnya 1 triliun. Nah, kemarin ya di tanggal 13 juga ada keluar 1,3 triliun dari total investor asing outflow atau keluar di hari kemarin itu Jack, hari Jumat Hmm. ya. Itu kan 2 triliun. Nah, itu 1,3 triliunnya dari BCA Jack. Jadi apa ya mendominasi ya Jack ya. Iya, iya. Ya, oke. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa BBCA ini adalah the crown jewel of IDX. Jadi itu tadi mahkotanya gitu ya. Nah, kenapa asing itu keluar di BCA, Jack? Itu karena BCA itu adalah pembobot paling berat dari indeks MSCI Indonesia. Jadi indeks MSCI di Indonesia kan isinya beberapa saham kan, Jack, ya Iya. kan? Hmm. Nah, yang valuasinya paling tinggi dan bobotnya paling tinggi itu BCA. Jadi logis kalau kemudian ketika MSCI menurunkan outlook-nya kita, ya, kemudian investor asing merasa khawatir, mereka coba tarik dari Bank BCA, ya. Berdasarkan informasi yang sebelumnya juga bahwa Bank BCA di quarter sebelumnya kinerjanya negatif. Negatif, labanya turun karena pencadangan untuk kredit bermasalahnya naik, Jack. Oke, oke. Nah, cuma ini ada berita terbaru, Jack. Ini tanggal 12 Februari 12 Februari kan baru rilis kemarin. kemarin. Jadi ini Iya. setelah MSCI ya, Jack ya. Iya. Setelah MSCI ya, mereka belum tahu Jack, ternyata laba laba Bank BCA itu justru naik tertinggi 57,5 triliun atau 2025 jika dibandingkan dengan 2024 itu naik 9,4%.
gitu. 4,9% nih Pak ya. 4,9% dibandingkan tahun 2000. 2025, ya dah. Ya. Nah, kemudian dari data OJK itu juga selama Q4, kuartal 4 bulan Desember sampai dengan Desember 2025, itu justru indikator perbankan Indonesia itu mulai membaik, Jack. Jadi kredit bank itu naik nih 9,6%. Ya. Investasi bahkan naik tuh 20,81%. Kredit konsumsi 6,58%. Kredit modal kerja 4,52%. Jadi ini dari sisi loan atau pinjaman. Nah, pasangannya pinjaman itu, Jack, kalau di industri perbankan itu adalah tabungan, Jack, atau depositnya, Jack. Paham ya, Ya. Jack ya? Ya. Nah, di sisi depositnya itu menurut OJK juga naik kok 13,83%. Giro naiknya bahkan sampai 19,13%. Tabungan 8,19% dan deposito 14,28%. Dan diprediksi 2026 itu tumbuhnya akan lebih gede lagi, Jack. Kalau 2025 9,6%, diperkirakan 2026 itu 8 sampai 11%. Karena juga diprediksi ekonomi Indonesia itu kan Ya. 2025 kemarin tumbuhnya 5,11%, diharapkan di 2026 itu akan menjadi 6%, Jack, gitu ya. Jadi tidak selalu loh bahwa asing itu pintar dan tahu segalanya gitu ya. Jadi menurut saya ya kali ini asing salah prediksi, Jack, tentang BCA. Dipikirnya akan terus turun, ternyata di Q4 kemudian bisa tumbuh gitu ya. Oke, oke. Tapi curiga saya asing ini pada TP dulu, Pak. Buat temennya dia ikut masuk di harga murah. Curiga saya ya. Ya betul, bisa aja ya bahwa dia sudah punya harga di bawah ya. Nah, kita bisa lihat dari ini aja, dari sini aja, Jack, dia itu harganya berapa. Oke. Jadi misalkan kita ambil periodenya lebih lama lagi, Jack, bisa nggak ya? Misalkan Agustus itu mereka serok berapa sih? Nah, mereka mungkin ketika bulan, ah, kan kemarin kita crash itu di bulan Agustus dan September juga. Nah, mereka di situ juga harganya masih tinggi, Jack, segitu. Oh, Kemudian iya. di 8.000 juga, jadi kayaknya nggak mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita balik lagi juga, periode paling rendah ya tetap aja Desember sama Januari kemarin, Jack. Ya. Jadi tetap aja misalkan dari November deh, kita cek ya. AVG-nya mereka berapa sih kan gitu ya. Mm-mm. Masih di angka 7 ribuan, Pak ya. Iya, masih di angka 7.000, 8.000 semuanya ini. Bisa dilihat di sininya nih. Iya. Close. Ini close-nya ya, close-nya ya. Bentar, bentar, bentar. Kita lihat dari brokernya aja coba. Nah, kita lihat kalau kita memisalkan mereka ya, memisalkan mereka itu pakai investor asing ya, misalkan pakai biasanya mereka bisa pakai AK gitu ya. Mm-mm. Ya, berapa sih yang mereka punya AVG itu? Nah, ini asing-asing nih AVG-nya di 7.700, Ya, 7 ribu, 7 ribuan. 7.500, 7 ribuan ya semuanya ya tuh. Iya. 7.000 gitu ya. Terus kita juga bisa lihat misalkan kok broker transaction. Misalkan pas kemarin terakhir itu ya. Mereka punya AVG di berapa netnya ya? Oh, netnya mereka masih punya kok XL. Sorry. Misalkan yang XL ini kan
diasumsikan retail ya, XC itu Ya, retail ya. Nah, YP ini adalah diasumsikan juga retail ya, diasumsikan ya. Biasanya asing tuh YU ini 44 triliun ya. BK 20 triliun nih, Jack. hmm, KK 3 triliun. DR 2 triliun. XA 800 miliar. Nah, contohnya kita ngomongin deh dari BK 20 tambah YU berapa? 60. 60 ya. Nah, ini juga masih lebih banyak dari broker retail, Jack. Broker retail kita kan Ya, paling besar ini, 19 ribu. tambah 5 ya. Cuma berapa? 24 gitu ya. Jadi Hmm, meskipun mereka ngelepas, sebenarnya asing itu porsinya masih banyak, Jack, mereka. Nah, mereka porsinya masih banyak di level harga tinggi 7.000. Jadi mungkin mereka berusaha untuk nurunin. Ya benar prediksi kamu, Jack. Mereka akan nurunin, kemudian mereka akan serok di bawah supaya AVG mereka yang 7.400, 7.300 lebih rendah lagi. lebih rendah lagi. Dan apa namanya? Dan sekarang harganya sudah 7.200 ya. 7.200 kemarin itu. Jadi dia sudah berada di titik supportnya nih, Jack. Oke, oke. Nah, memang kejadian seperti ini pilihannya memang butuh evaluasi yang lebih fundamentalis dan jangka panjang gitu. Nah, karena apa? Karena nggak mudah mengambil keputusan dikala semua orang desperate atau kecewa atau mereka lagi apa ya? Pesimis, Pak ya. Lagi pesimis ya betul ya. Itu terjadi saat Bank BCA juga kemudian harus dilepas oleh Antoni Salim karena krisis ekonomi, Krismon tahun 97-98 itu. Hmm. Dan saat itu Bank BCA itu hanya ditawarkan seharga Rp1, Jack. Tapi pembeli barunya harus mau membayar semua hutang BCA yang triliunan, Jack. Puluhan triliun apa ratusan triliun bahkan itu ya. Nah, kemudian yang berani membeli itu setelah ditawarin nih konglo-konglo nggak ada yang berani itu, Jack. Yang berani hanya Jarum ya, atau Hartono bersaudara itu ya, grup Hmm. Jarum yang lewat Farallon Capital mereka membeli Bank BCA ya. Ya, bahkan ada yang bilang gratis itu belinya cuma Rp1 ya. Nah, nah, kita tanya Google nih. Nah, ini pada Februari 2002, konsorsium Farallon resmi memenangkan tender 51% saham Bank BCA dari BPTN senilai 530 juta US dollar menandai berakhirnya era Salim Group pasca krisis 98 tuh. Hmm. Farallon bermitra dengan Jarum Group melalui Farindo Investment yang akhirnya beralih penuh ke tangan Jarum. Tuh. Jadi dia itu harus membeli senilai 530 juta US dollar ya. Nah itu. Nah, saham yang lagi jatuh ya ditawarin ke orang ya jarang yang mau mau memungut. Mereka selalu pasti berpikir di dalam benak mereka bahwa ya akan jatuh terus gitu, Jack. Gitu. Nah, siapa yang berani mungut di bawah itulah yang akan jadi pemenang untuk jangka panjang. Iya, iya. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya ya, Jack ya, karena Bank BCA itu termasuk salah satu bank yang terbaik ya, Jack ya. Bahkan yang terbaik ya dari sisi operational excellent itu yang paling bagus itu adalah Bank BCA. Oh, di data comparison, Pak. Ya, iya benar. Heeh. Ya, misalkan kita masukkan nih antara Bank BCA sama Bank BMRI
sama bank, pokoknya bank buku 4 semua deh. BMRI. Tadi BMRI udah belum? Udah Pak. BBRI bilang belum. BRI sama BBNI. Nah, ini bisa Anda lihat tuh. Yang putih-putih ini adalah yang lebih unggul, Jack. Nah, Mhm. jadi Bank BCA itu lebih unggul secara operasional profit margin, net profit margin, market cap, book value per share-nya, BPVS, ROA-nya, return on asset, ROE, return on equity, EV EBITDA, debt to equity rasionya, utangnya. Mhm. Nah, jadi Bank BCA itu selalu nomor satu nih, lihat. Rank-nya itu nomor satu nih. Nah, makanya kan saya bilang tadi BCA is the crown jewel of apa namanya IDX ya. Dia Mhm. adalah mahkotanya IDX. Jadi ini adalah saham yang fundamentalnya paling bagus. Saham yang fundamentalnya paling bagus kalau turun ya kita serok. Oke. Apalagi dia itu tadi lagi mencetak laba yang bagus dan dia juga rajin membagikan dividen. Kita tanya perkembangan dividen Bank BCA. Nah, tuh tren dividen tuh. Nah, 2025 50 lembar. 50 tuh bagus deh. Karena Bank Mandiri sama Bank BRI aja biasanya cuma 30. Tuh, selalu membagikan ya. Jadi dividennya dua akhir tahun interim sama di tengah-tengah final itu setelah RUPS dan Bank BCA ini akan melakukan RUPS dan akan melakukan buyback teman-teman. Nah, Buyback pasca crash kemarin atau gimana Pak? ya, iya, iya pasca kemarin tuh dia akan melakukan buyback ya. Nah, sampai dengan 9 Januari dia melakukan buyback, tapi kemudian melakukan buyback juga pas 2026 kalau nggak salah dia ngelakuin buyback juga kok. Tuh buyback senilai 6 triliun dan dia mau RUPS tanggal 12 ya. Tuh. Iya. Biasanya kalau mau RUPS itu sahamnya justru bakal naik, bukan koreksi ya. Nah, di sini akan diputuskan berapa kita dapat dividen. Jadi kalau kita serok sekarang kita bisa dapat dividen, Jack. 12 Maret tuh. Belum Iya. nggak akan lama lagi. Iya, seingat saya kalau BBCA itu buybacknya setelah RUPS dia Pak katanya. Hmm. Ya iya dong, buyback kan ya meskipun tidak harus restu dari RUPS sekarang, tapi ya setelah RUPS. Iya, iya. Tuh 11 Februari. Aduh, RUPS-nya tercatat dalam daftar pemegang saham 11 Februari. Nah, ini juga sebabnya, Jack. Karena kan kemarin udah tanggal 13 ya. Oh iya benar-benar. Iya benar. Nah, jadinya mereka lepas yang tidak mau dapat dividen, mereka pada sell off, makanya pada turun nih, Jack. Ya, jadi kalau kita beli besok serok di hari Rabu, itu kita nggak dapat dividen, Jack. Dapat dividen apa enggak sih? Tapi belum ada cum date-nya ya. Menjadi pemegang saham yang berhak hadir doang kok. Ya, kita berhak hadir doang. Karena kita biasanya main saham gorengan, jadi kita jarang ya, Jack ya, memperhatikan yang Nggak terlalu ngelihat Pak ya. buyback. Nah, kita lah jadwal pembagian dividen biasanya di RUPS sih. Iya belum keluar juga jadwal dividennya. Jadi kalau besok punya serok juga bisa aja sih Pak kayaknya. Masih bisa ya. Masih bisa. Soalnya kan jadwal kumdet sama XDT juga belum keluar. Belum ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Ini yang sudah keluar ini.
Ini yang kemarin ini ya loh, Oh iya, bukan iya, yang iya. final. Iya, yang Iya, kemarin. yang kemarin. Jadi masih bisa ya, kita bisa beli dan bisa masih dapat dividen ya, Jack ya. Nah, eh, itu ya teman-teman, apa namanya, kayaknya kita berencana di komunitas saham bagus untuk serok-serok Bank BCA, tapi kita tidak berharap bahwa dia akan rebound cepat ya, Jack ya. Iya, ya. Ya, jadi kita berharapnya dia akan pelan-pelan naik. Jadi kalau buat yang pengen cepat-cepat naik, misalkan beli kemudian 1-2 hari kemudian naik, ya jangan beli BBCA. Kita nunggunya bulanan nih, Jack. Nah, Iya. all time high-nya dia kamu tadi sebutkan di 10 ribuan tuh. All time-nya di 10.950 itu terjadi di 24 September 2024, belum lama, Jack. Iya, belum lama baru tahun kemarin. Gitu. Iya. Jadi kalau sekarang di 7.200, ya kalau saya rencananya TP pertama 8.000, Jack. Kemudian nanti tunggu di 10.000. Iya, yang jelas bukan pakai uang panas, Pak ya. Ya, yang jelas harus pakai uang dingin dan horizonnya adalah investasi, Jack, bukan trading Iya, ya. bukan. Minimal ya kalau trading ya swing itu artinya mau menunggu seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya dengan Iya. target profit kira-kira 10% kan gitu. Baru ketika sudah 10% baru kita TP gitu, Jack. Buat di saham bagus mungkin bisa kita serok, Pak ya. Iya, iya, ini khusus disclaimer on ya. Kalau Iya. teman-teman saham bagus kan sudah paham ya, apa namanya, cara berpikir kita gitu ya. Nah, kalau teman-teman saham bagus itu pastinya pada mau serok karena mereka kan selalu ngikutin saya. Apa yang saya beli, mereka beli. Apa yang saya jual, mereka jual. Tapi buat teman-teman pemirsa YouTube yang bukan anggota saham bagus, ya disclaimer on ya. Ya. Ya, segala keputusan investasi ada di tangan Anda, ada di jari Anda, dan kita semua sama-sama nggak tahu masa depan ya. Kita sama-sama nggak tahu, ini sifatnya hanya prediksi dan analisis ya. Tapi nanti Jack, kalau misalkan sehabis pembagian dividen saat ex-date kan biasanya turun tuh Jack. Iya. Nah, itu juga bisa diserok lagi. Jadi, apakah bisa ada kemungkinan turun lagi Kiai dari 7.200? Ya, masih mungkin bisa turun di bawah 7.000. Oleh karena itu, sistemnya untuk BBCA ini kita cicil beli, Jack. Jadi, Ya. jangan all in ya. Jangan mentang-mentang saya bilang serok di 7.200, Anda all in semua dana Anda masuk situ ya, jangan ya. Tetap cicil-cicil karena ini termasuk time horizonnya agak panjangan untuk Anda bisa cuan 10% sesuai target swing di Bank BCA. Oke, mungkin kayak gitu aja, Pak ya, buat Ya, ngebahas ngegosip kali ini soal Big Bang khususnya BCA ya. hmm. Kalau teman-teman penasaran lagi dengan gosip-gosip kita selanjutnya, jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Paling gitu Ya, aja. yuk, Kita saham bagus pamit undur diri. Salam cuan investor retail investor retail Indonesia. Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.